Baiklah, selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang mesin bubut GSK CNC 980 TB3i. Nah, mesin bubut GSK 980 ini dia bermerek DMTG. Nah, ini mereknya DMTG. Di sini saya akan menyampaikan bagian-bagian dari mesin bubut ini. Yang pertama yaitu bagian panel listrik. Bagian panel listrik ada di belakang sini. Ini kita gunakan untuk mengontrol saklar hidup dan saklar mati. Yang kedua, di sini panel kontrol. Di bagian panel kontrol ini, di sini isinya adalah tombol-tombol yang mana akan kita gunakan untuk mengoperasikan mesin. Nah, di bagian mekanik kita menjumpai yang pertama yaitu cak spindle. Cak spindle itu adalah tempat untuk meletakkan benda kerja kita. Di sini namanya turret untuk meletakkan pahat kita. Di sini ada bagian yang mana tile stock, biasanya digunakan untuk proses boring. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah panel kontrol. Sedangkan ini namanya handy user atau bahasa lainnya biasanya disebut MPG. MPG ini kita gunakan untuk mengontrol pergerakan dari turret kita. Demikian anak-anak bagian-bagian dari mesin bubut DMTG secara umum. Anak-anak ada tombol-tombol yang penting yang bisa kita gunakan di dalam mesin GSK 980 TB3 ini. Yang pertama, perhatikan di sini adalah layar utama dari panel kontrol ini. Di sini ada MPG yang kita gunakan ketika kita bekerja secara manual. Nanti kita menggunakan MPG ini. Nah, yang pertama saya kenalkan tombol yang populer dulu. Tombol yang populer yang pertama yaitu adalah tombol MDI. Ya, tombol MDI ini adalah manual data input, di mana kita membuat satu blok program, nantinya yang akan kita gunakan kita eksekusi ke mesin. Biasanya digunakan ketika kita setting tool. Ya, ada tombol MDI. Satu lagi tombol auto. Tombol auto yaitu tombol yang kita gunakan ketika kita menjalankan program secara otomatis. Ya, kita menggunakan tombol auto. Satu lagi tombol edit, di mana tombol edit ini kita gunakan ketika kita merencanakan suatu program. Tombol edit ini kita gunakan. Baik, saya contohkan satu lagi yaitu manual. Manual kita gunakan ketika kita mau menggerakkan turret bergerak secara manual, baik ke kanan, ke kiri maupun ke depan, ke belakang. Kita menggunakan tombol manual. Tombol MPG kita gunakan untuk mengaktifkan MPG ini. Ini menggunakan tombol MPG. Mesin hero kita gunakan ketika kita melakukan home reference, ya. Jadi mengembalikan pahat pada titik terjauhnya atau home-nya. Kita menggunakan mesin zero. Jadi yang populer kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tombol ini. Nah, di bagian sini ada bagian tombol position, program, offset, grab, system. Ya, yang pertama position. Position itu untuk mengetahui posisi turret berada di mana. Sedangkan program itu kita gunakan kalau kita mau menggunakan program baru. Contohnya kalau kita menggunakan program baru, kita ketikkan program, kita posisinya klik edit. Nah, terus kemudian kita buat program. Diketikkan misalnya O0004. Terus EOB. Nah, ini cara membuat program baru, yaitu program nomor 4 harus diawali dengan huruf O. O0004. Ini program baru, dan setelah itu kita ketikkan di sini program kita. Misalnya kita mulai dengan T0101 EUB M3S1000 EUB dan seterusnya. Jadi program itu kita ketikkan di sini
dengan cara di enter pakai EOB. EOB itu singkatan dari enter of block. Nah, ini membuat program baru. Sedangkan untuk setting tool, setelah kita jadi programnya, kita setting tool, kita menggunakan tombol MDI. Jadi yang kita tekan MDI offset. Nah, kita ketikkan di sini kalau benda sudah menyentuh, kita tinggal mengetikkan aja di bagian sini MDI, misalnya X. Berapakah diameter dari benda kerja kita? Misalnya X 25,4. Terus kita tekan input. Maka cara setting tool sumbu X seperti itu. Sedangkan cara setting sumbu Z, tinggal ini kita sentuhkan di bagian sumbu Y. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan Z0 input. Baik, itu anak-anak yang populer tombol-tombol yang kita gunakan di dalam mesin ini. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana cara mencekam di mesin bubut GMPD ini. Pertama kali kita injak pedal untuk membuka dan menutup dari ragum rang 3 ini. Nah, misalnya kita mau mencekam benda bagian. Perhatikan di sini tidak masuk, ya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini bukanya kurang lebar, sehingga untuk membuka ini kita membutuhkan baut ini. Butuhkan kunci L. Kunci L ini untuk membuka baut 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita kendorkan, ya. Ini kita kendorkan. Setelah kendor, ini kita tarik keluar. Kita tarik keluar, kemudian kita keraskan lagi. Maka ini bukanya menjadi lebih lebar. Kalau bukanya sudah lebar, maka benda kerja kita tinggal kita masukkan. Oke, nanti bisa tercekam seperti itu. Terima kasih.